Selamat pagi nak, selamat datang kembali di pelajaran matematika ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, pertama kali kita akan bahas perkalian pecahan ya. Kita ambil pecahan A per B. Nah, Ibu ingin ingatkan kembali bahwa A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Jadi jika dua pecahan dikalikan, kalian tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, berarti A dikali C, per penyebut kali penyebut, berarti per B kali D. Kita langsung lihat ke contoh soal. Contoh yang pertama, 2 per 5 dikali dengan 3 per 4. Gampang, kalikan aja pembilang dengan pembilang. 2 kali 3, 6. Per 5 kali 4, 20. Nggak ada yang susah ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. 1 per 5 dikali dengan 2 per 3. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ayo kita ubah. 1 kali 5, 5. Tambah 1, 6. Per, penyebutnya tetap per 5. Berarti 6 per 5. Dikali dengan 2 per 3. Kalau udah sama-sama pecahan biasa, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang. 6 kali 2, 12. Per penyebut kali penyebut, 5 kali 3, 15. Oke, nah lanjut ke contoh yang ketiga. 0,25 dikali dengan 1 per 2. Hal pertama yang Ibu anjurkan kalian kerjakan adalah ubah dulu dia ke pecahan biasa semuanya, biar gampang kita kerjakan. Nah, 0,25 ubah ke pecahan biasa. Caranya gimana? Kamu tengok 0,25 ini bilangan utamanya adalah 25. Oke, per. Kenapa per, Bu? Kamu lihat komanya di depan atau di belakang? Di depan, karena di depan berarti dia dibagi, makanya buat per. Kalau kita mau mundurkan komanya supaya dia menjadi angka normal. Angka normalnya kan tadi kita ngomong 25. Kita mau mundurkan komanya supaya jadi 25. Berapa kali kita mundurkan? 1, 2. Ya kan? Berarti dibagi dengan yang nolnya 2. 1, 2. Berarti dibagi dengan 100. Berarti 0,25 adalah 25 per 100 dikali dengan 3 per 2. Dari mana 3 per 2? 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. Penyebutnya tetap per 2. Nah, kalau udah seperti ini, kalikanlah pembilang dengan pembilang. 25 kali 3, 75. Per 100 kali 2, 200. Kita perkecil 75 per 100 ini, kita bagi dengan 25. Dapatnya adalah 3 per 8. Oke? Nah, soal selanjutnya. 15% dikali dengan setengah. Hal pertama, kamu ubah dulu ke pecahan campuran. 15% artinya 15% artinya per 100. Makanya 15 per 100. Kali dengan setengah. Kalikan pembilang dengan pembilang. 15 kali 1, 15. Per 100 kali 2, 200. Kita perkecil sama-sama dibagi 5. Dapatnya adalah 3 per 40. Sampai sini nggak ada yang sulit ya nak ya. Selanjutnya contoh nomor 5. 1 per 2 dikali dengan 4. Nah, ubah dululah ke pecahan biasa biar kalian gampang. 1 per 2 dikali 4. 4 itu artinya adalah 4 per 1 ya nak ya. Nah, jadi kalau Ibu bilang ada bilangan 5. 5 itu adalah 5 per 1. Kalau ada Ibu bilang bilangan 1000, itu 1000 itu sama dengan 1000 per 1. Makanya kalau dikali dengan 4 berarti dikali dengan 4 per 1. Kalikan pembilang dengan pembilang. 4 kali 1, 4 per 2 kali 1, 2. 4 per 2 itu hasilnya adalah 2. Untuk perkalian sepertinya gampang ya, karena kalian SD juga udah belajar. Sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, pembagian. Ibu ambil contoh A per B dibagi dengan C per D. Aturannya, yang dibagi ini, A per B ini tetap. Bagi, kita ubah jadi kali. Nah, pembaginya ini, nih yang sebelah kanan ini pembaginya, kita balik. Dari C per D menjadi D per C. Setelah kita udah berhasil mengubah dia ke dalam bentuk perkalian, baru kita kali. Pembilang kali pembilang.
penyebut kali penyebut. Oke? Nah, kita langsung ambil ke contoh soal aja biar gampang. Contoh yang pertama, 3/5 dibagi dengan 1/4. Nah, ingat, pertama-tama kalian harus ubah pembagian menjadi perkalian. Caranya, ininya tetap. 3/5-nya tetap. Bagi, berubah jadi kali. Yang membagi ini, yang di sebelah kanan ini yang membagi, kita balik. Dari 1/4 menjadi 4/1. Setelah udah menjadi operasi perkalian, kita tinggal kalikan. Pembilang kali pembilang, 3 kali 4, 12. Per 5 kali 1, 5. Nah, perhatikan enak ya, kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah, itu artinya kamu bisa ubah ke pecahan campuran. Nah, kamu ubahlah 12 bagi 5. Kali-kali 5 yang hasilnya 12 atau di bawah 12. 2 kali 5, 10. Kurangkan 2. Berarti hasilnya adalah 2, ini 2 ini. 2 ini per 5. Enak ya? Nah, contoh yang kedua. 3/4 dibagi 4. Ingat, apapun yang terjadi, ubah dulu dia ke pecahan biasa. Berarti 3/4 dibagi dengan 4/1. Setelah kamu ubah ke pecahan biasa, ubahlah pembagian ini menjadi perkalian. Berarti sama dengan 3/4. Bagi diubah menjadi kali. Baru yang membagi ini dibalik. 4/1 menjadi 1/4. Kalau udah operasi perkalian, kita tinggal kalikan. 3 kali 1, 3. Per 4 kali 4, 16. Kira-kira bisa diperkecil nggak 3 dan 16? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti selesailah pengerjaannya. Contoh yang ketiga. 1, 3/5 dibagi dengan 0,2. Hal pertama yang harus kamu lakukan, ubah ke pecahan biasa. Oke, kita ubah sama-sama. 1 kali 5, 5. Tambah 3, 8. Penyebutnya tetap per 5. Baru dibagi dengan 2/10. Kenapa Bu bisa 2/10? Kamu perhatikan 0,2 ya. Bilangan utamanya adalah 2. Komanya di depan atau di belakang? Di depan. Kalau di depan berarti dia dibagi. Supaya komanya di belakang, kamu harus mundurkan berapa langkah? 1 langkah. Berarti dibagi dengan yang nolnya 1, yaitu 10. Makanya bagi 2/10. Kalau udah ubah ke pecahan biasa semua, ubahlah ke bentuk perkalian. 8/5. Tetap. Bagi diubah menjadi kali. 2/10 dibalik. Jadi 10/2. Kalau udah pecahan biasa sama pecahan biasa, kamu tinggal kalikan pembilang dengan pembilang. 8 kali 10, 80. Per 5 kali 2, 10. Nah, ini nolnya kan bisa Ibu coret ya. Ini nolnya nih. Berarti tinggal 8/1. 8/1 hasilnya adalah 8. Selanjutnya, contoh nomor 4. 0,25 dibagi dengan 20%. Nah, 0,25 kita ubah dulu ke pecahan biasa. 0,25 bilangan utamanya adalah 25. Komanya di depan atau di belakang? Di depan. Makanya kita buat per. Berapa kali komanya dimundurkan supaya di belakang angka yang utama? 1, 2. Berarti dibagi dengan 1, 2. Dibagi dengan 100. Oke, bagi, kita tulis dulu bagi 20%. Persen artinya per 100, berarti 20%. 20/100. Ingat, kita ubah pembagian menjadi perkalian. Yang ini tetap aturannya ya. Bagi ubah jadi kali. Nah, yang membagi ini kita balik. 20/100 berarti jadi 100/20. Nah, 100 sama 100 atas bawah kalau perkalian dicoret ya. Kalau ada yang sama. Berarti tinggal 25/20. Kita perkecil sama-sama bagi 5, dapatnya 5/4. Nah, kalau ini mau Ibu tulis lagi, bisa jadi pecahan campuran. Kenapa? Yang atas lebih besar daripada yang bawah. Ya kan? Berarti 5 dibagi 4. Bagikan. Kali-kali 4 yang hasilnya 5 atau di bawah 5. 1 kali 4. Kurangkan. 5 kurang 4, 1. Berarti 1/4.
4. Berarti ini bisa Ibu tulis sama dengan 1 per 4. Ya, selanjutnya 15% dikali setengah. 15% artinya 15 per 100 kali setengah. Nah, ini contoh soal yang tadi nih, termasukkan ya. 15 kali 1, 15 per 100 kali 2, 200. Ini harusnya tadi masuk di perkalian ya, Nak ya. Maaf ya. Nah, kamu perkecil sama-sama bagi 5. 15 bagi 5, 3 per 200 bagi 5, 40. Ini nanti kamu masukkan ke contoh yang di perkalian tadi ya, Nak ya. Oke, sampai di sini mengerti ya? Kita lanjut ke soal latihan. Soal yang pertama, 50% dibagi 2,5 dikali 2 per 5. 50% itu artinya 50 per 100, ya kan? Dibagi 2,5. 2,5 kamu tengok, bilangan utamanya berarti 25. Komanya di depan atau di belakang? Di depan. Berarti operasinya dibagi. Supaya komanya di belakang angka utama, dimundurkan berapa kali? 1 kali. Berarti dibagi dengan yang satu nolnya. Dibagi dengan 10. Kan berarti adalah 25 per 10. Dikali dengan 2 per 5. Ingat, pembagian harus kamu ubah ke perkalian. Nanti kita ubah ya. Berarti 50 per 100-nya tetap. Perkalian ubah jadi, pembagian diubah menjadi perkalian. Kalau diubah jadi perkalian, yang ini, yang membagi ini, kita balik 25 per 10 jadi 10 per 25. Baru dikali dengan 2 per 5. Nah, Ibu nggak mau hitung besar-besar angkanya. Jadi caranya gimana, Bu? Caranya Ibu perkecil dulu. 50 per 100, nolnya Ibu coret. Jadi 5 per 10. 5 per 10 Ibu perkecil. Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5, 1. Ya kan? 10 bagi 5, 2. Makanya Ibu perkecil jadi 1 per 2. Nah, baru dikali 10 per 25, Ibu pun perkecil. Sama-sama Ibu bagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Sampai sini ngerti ya? Ibu perkecil dulu, biar nggak susah ngitungnya. Nah, ketika Ibu tengok, 2 per 5 ini bisa diperkecil nggak? Nggak bisa. Jadi, Ibu tulis saja balik. Tinggal kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, nah kita kalikan. 1 kali 2, 2. Kali 2 lagi adalah 4. Ya. 2 kali 5, 10. 10 kali 5, 50. Makanya didapat 4 per 50. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Kita coba sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 50 bagi 2, 25. Setelah itu bisa diperkecil nggak? Nggak bisa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui luas persegi panjang adalah 12,64. Jika panjangnya adalah 51 per 4, tentukan lebar dari persegi panjang tersebut. Ibu, misalkan lebar itu adalah huruf L. Ya. Nah, kita tahu bersama luas persegi panjang adalah P dikali L. Luasnya tahu nggak? Tahu, 12,64. Makanya Ibu tulis 12,64. Dikali P, panjangnya tahu nggak? Tahu, yaitu 51 per 4. Ibu tulislah 51 per 4. Dikali L, L-nya tahu nggak? Nggak tahu, makanya Ibu tulis dengan label L. Nah, apapun yang terjadi, ubah dulu dia ke pecahan biasa, biar kalian gampang. 12,64, kalau Ibu ubah ke pecahan biasa, lihat dulu dia, bilangan utamanya adalah 12,64, betul ya? Komanya di depan atau di belakang? Di depan angka kan? Di depan angka 64, berarti operasinya dibagi. Supaya komanya di belakang kita mundurkan berapa kali? 1, 2. Berarti dibagi dengan yang nolnya 2. 1, 2. Ngerti ya? Berarti Ibu tulis 1264 per 100. Nah, baru kamu tengok nih ya, Ibu tulis selisihnya di sebelah kiri sama dengan 51 per 4 ini kamu ubahlah ke pecahan biasa. Oke, kita ubah sama-sama. Ini kamu nggak usah tengok dulu.
Ya, kamu lihat dulu ini. 5 1/4 kamu ubah ke pecahan biasa, 5 kali 4, 20. 20 tambah 1, 21 per 4 dikali dengan L. Nah, perhatikan aja ke yang Ibu tulis ini. Kamu mau cari siapa? Kamu mau cari si L. Yang bukan kawannya si L adalah 21/4. Jadi 21/4 ini kamu usir lewat sama dengan. Usir lewat sama dengan. Operasi dari 21/4 ini apa? Kali. Kali kalau usir lewat sama dengan jadi bagi. Makanya Ibu bisa tulis 1264 per 100 dibagi dengan 21/4. Hasilnya adalah sama dengan L. Kenapa? L-nya tinggal sendirian di kanan. Oke, makanya Ibu dapat seperti ini. Setelah itu, kamu harus ingat, bagi kamu, makanya Ibu dapat seperti ini ya, nak ya. Udah sama kan? Sama sili-sili yang Ibu buat. Terserah kamu mau buat mana dulu ya. Nah, bagi Ibu ubah jadi operasi kali. Kalau bagi diubah menjadi operasi kali, yang membagi ini, yang Ibu lingkari ini, kamu ubah, kamu balik 21/4 jadi 4/21. Oke, sampai di sini Bu rasa nggak ada yang sulit ya. Nah, kalau udah seperti ini, kamu tinggal kalikan penyebut dengan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1264 dikali 4, hasilnya adalah 5056. 100 kali 21 itu adalah 2100. Ibu perkecil sama-sama. Oh, nggak usah Ibu perkecil dulu. Ibu ubah dulu ke pecahan campuran. Nah, cara ubah ke pecahan campuran tadi udah Ibu buat ya sebelumnya ya, dibagi biasa. Maka didapatlah hasilnya 2856 per 2100. Nah, oke, Ibu akan buat contohnya ya, cara ubah ke pecahan biasanya. 5056 dibagi dengan 2100. Nah, kali-kali 2100 yang hasilnya 5056 atau lebih kecil dari 5056. Ibu tahu adalah 2. 2 kali 2100 adalah 4200. Ya, kita kurangkan 4200 ini. Betul? Nah, jadi Ibu buat ke pecahan campuran 2856 per 2100. Nah, baru kita perkecil, sama-sama kita bagi 4. Maka didapat 214 per 525. Selanjutnya, soal selanjutnya. 1/5% dari siswa sekolah A mengikuti ekstrakurikuler seni musik. Jika banyak siswa adalah 500 siswa, tentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Kamu bergerak dari yang diketahui. Apa yang diketahui? 1/5% dari siswa sekolah A. Berarti 1/5% dari siswa sekolah A. Siswa sekolah A berapa? 500 siswa. Berarti dikali dengan 500. Oke, itulah yang mengikuti ekstrakurikuler seni musik. Oke, nah apapun yang terjadi ubah dulu ke pecahan biasa. Ubah dulu ini, 10 1/5 ini ke pecahan biasa. 10 kali 5, 50. Tambah 1, 51. Per 5. Persennya belum ada kita ubah. Berarti persen. Persen. Dikali dengan 500. Nah, ingat kalau persen itu artinya adalah per 100. Berarti Ibu kali dengan 1/100. Oke. Ada yang susah ya, namanya persen. Berarti per 100. Makanya Ibu kali dengan 1/100. Kalikanlah. 51 kali 5 itu adalah 51. 5 dikali 100. Ibu pengen perkecil. Nah, ingat perkalian bisa kalian perkecil dengan cara mencoret atas dengan bawah. Kamu tengok, di atas ada 2 nol. Ibu coret dengan yang di bawah ada 2 nol. Supaya apa? Supaya gampang Ibu kalikan. 5 kali 1, 5. Di sini tinggal kali 5. Ngerti ya, nak ya?
Coba Ibu ulangi. Nah, ini Ibu mau perkecil. Ada 2 nolnya Ibu coret di atas dengan coret nolnya yang ada di bawah. Sama-sama 2 nolnya kan. Nah, kalau udah Ibu coret nolnya, berarti kan tinggal 51 per 5 dikali 1 per 1 dikali dengan 5. 5 itu ingat nak, adalah 5 per 1. Kalian tinggal kalikan. 51 dikali 5 itu adalah 51. 5 kali 1 itu adalah 5. Berarti Ibu tulis dulu 51 per 5. Baru dikali dengan 5 per 1. Ingat, perkalian atas dengan bawah bisa dicoret kalau sama. 5 coret dengan 5. Berarti tinggal 51 dibagi dengan 1. 51 bagi 1 adalah 51. Makanya didapat 51 siswa. Nah, sekianlah pelajaran untuk hari ini. Ibu harap kalian semua mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa WA Ibu supaya minggu depan bisa kita bahas. Oke, coba pahami videonya. Jika nggak ngerti, coba tonton ulang. Enak ya, kalau nggak ngerti baru tanya Ibu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Semangat!